Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena memang tujuan dari ditegakkan peradilan itu adalah untuk membuat efek jera. Jadi bukan sasaran utamanya bagaimana menghukum seseorang, tetapi bagaimana supaya orang yang bersalah itu bisa kembali ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil ayatil ukhar, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Wiringin Anom Panarukan Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini adalah hari kedua bulan Zulhijjah yang termasuk masih di dalam 10 hari pertama, di mana 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari atau saat-saat Allah sangat menyukai amal soleh seorang hamba. Bahkan disampaikan oleh baginda Nabi SAW, fadilah atau keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini tidak terkirakan, sangat-sangat besar. Dan ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, tidakkah juga bisa menyamai jihad fisabilillah ya Rasulullah? Jihad itu sudah sudah amaliyah yang seolah-olah sudah paripurna karena mempertaruhkan nyawa ya. Kalau hanya sedekah, haji, misalkan kurban, ini kan masih aman nyawa kita. Tapi ketika para sahabat mengunjukkan satu amalan, di situ amalan yang merupakan amalan paripurna, tidak saja harta yang dipertaruhkan tapi juga nyawa. Ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi SAW, karena Rasul menyatakan amalan ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu pahalanya tidak terkirakan besarnya. Kemudian para sahabat menunjukkan tadi itu. Kalau bahasanya kita, nopo nggih to Rasulullah? Apa iya Rasulullah? Apa juga tidak bisa mengalahkan pahalanya jihad fisabilillah ya Rasulullah? Iya, tidak bisa menyamai. Jihad fisabilillah itu tidak bisa menyamai pahala, keutamaan pahala orang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, kecuali, kata baginda Nabi, kecuali kalau jihad fisabilillahnya itu engkau berangkat dari rumah dengan membawa segenap jiwa dan raga, amwal wal anfus, kemudian tidak kembali. Berarti baru bisa menyamai pahala besarnya pahala ibadah amaliyah 10 hari pertama itu kalau seseorang berangkat perang di jalan Allah dan mati syahid, baru itu bisa menyamai, Pak. Masya Allah.
Artinya ini peluang besar buat kita, di mana kita tidak dalam amaliyah yang disampaikan oleh baginda Nabi ini, analoginya adalah mati syahid, berarti ada amaliyah yang tidak perlu mati tetapi pahalanya bisa menyamai itu, yakni beramal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, di situ ada amalan-amalan utama, di antaranya memperbanyak puasa, Pak. Puasa-puasa sunnah yang sudah ada, Senin Kamis, puasa Daud. Kemudian juga termasuk di dalamnya amal soleh adalah mengkodok puasa Ramadan yang belum dibayar. Ini ibu yang masih belum lunas puasanya, mumpung ini ada momentum istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lakukan itu. 7 hari misalkan ibu-ibu belum lunas, tinggal 4 hari, ambil di waktu-waktu yang memang Masya Allah, ambil boleh Senin, kemudian diniati puasa qadha, tetapi ditepatkan dengan waktu-waktu kesunahan-sunnahnya, Seninnya, Kamisnya, atau dilakukan dalam 10 hari ini karena ternyata utangnya banyak. Karena ibu-ibu kadang-kadang tidak normal, itu utangnya bisa lebih dari 7. Lakukan di 10 hari ini, ambil puasa seperti puasa Daud. Ya, puasa, niatkan puasa qadha, puasa sekarang, besok tidak, besok puasa, besoknya lagi tidak. Dalam 10 hari, insya Allah pahalanya double-double, insya Allah. Mendapatkan keutamaan beramal soleh di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, insya Allah. Nah, kemudian nanti kesunahan yang muakkadah untuk puasanya ini adalah 9 Dzulhijjah. Itu puasa Arafah namanya. Adapun yang memahami ada puasa tarawih, ya monggo-monggo saja. Tetapi kesunahan yang muakkadah adalah 9 yang memang melekat pada momentum Dzulhijjah, itu adalah puasa Arafah. Kemudian dipuncai lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fasholli li rabbika wanhar, salat Idul Adha dan menyembelih kurban. Ini momentumnya masih terbentang luas. Oleh karenanya kesempatan kita akad pagi kali ini kita ingatkan lagi untuk hal demikian. Dan qadarullah hadis yang ke-23 ini masih terkait nanti kita kait-kaitkan dan memang relevan dengan situasi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis yang ke-23 ini kita bersolawat banyak-banyak atas Nabi SAW dengan bimbingan beliau dari rekaman ajaran yang beliau sampaikan, yang dicatat oleh para sahabat, disampaikan secara talaki kepada murid-muridnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian ada ulama berikutnya membukukan, membuat kitab, menulis, para mu'alif, penulis kitab, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kitabnya kita kaji secara berkala di masjid ini setiap bulan sekali. Dari yang beliau sampaikan ini, Masya Allah, sangat besar yang bisa kita peroleh sebagai pelajaran, sebagai bimbingan, sebagai tuntunan. Oleh karenanya kita berharap dengan memperbanyak sholawat atas Nabi SAW, bermakna kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah dikaruniai satu pensyariatan yang sedemikian menyelamatkan, tidak hanya dunia, tidak hanya akhirat, tetapi juga dunia. Bersyukur kita kepada Allah dan kita memperbanyak sholawat atas baginda Nabi SAW. Pekan lalu, bulan lalu, sebagai review kita dihadapkan dengan satu dramatisasi kejadian yang luar biasa, di mana ada seorang wanita yang telah terpeleset dalam perbuatan zina sampai hamil, tetapi dia kemudian sadar, bertaubat, ngaku sendiri kepada Nabi SAW, kemudian minta ditegakkan hukum had atau hukum rajam. Ini berarti kategori
wanita ini adalah kategori muhson, kategori orang yang menikah atau pernah menikah, sehingga zinanya itu termasuk zina muhson, artinya zina berat yang dilakukan oleh orang yang tengah atau telah menikah, meskipun di saat melakukan itu sudah janda atau duda. Ini kategorinya tetap muhson, sehingga hukum had yang ditegakkan itu hukum had, hukum rajam. Tapi bagi bujang yang belum pernah menikah dan masih sekali melakukan itu, kalau terbukti di depan pengadilan, di depan waliul amr yang berwenang, maka hukumannya cukup dera atau cambuk berapa kali? 100 kali, dan diasingkan selama 1 tahun. Itu. Nah, tempo hari wanita ini mengaku dalam posisi hamil, tetapi oleh Rasulullah diterima, pengajuannya diterima, tetapi suruh nunggu walinya, apakah bapaknya, apakah kakaknya, apakah siapa yang mengantarkan itu dipanggil, kemudian disuruh bawa pulang ini wanita, perlakukan dengan baik sampai bayinya melahirkan. Ada beberapa versi hadis ini, tetapi versi-versi ini saling menguatkan. Justru versi yang kita bahas hanya sampai di situ. Begitu bayi melahirkan, begitu bayi lahir, wanita itu kembali, kemudian langsung ditegakkan hukum had oleh Rasulullah SAW. Dalam versi hadis yang lain, ketika sudah melahirkan, terus wanita itu datang lagi kepada baginda Nabi, dikatakan susui dulu bayimu, susui dulu sampai selesai menyusui, berarti 2 tahun, Pak. Berarti masih ditunda lagi oleh Rasulullah. Nah, kemudian setelah menyusui selesai, kemudian kembali lagi, baru ditegakkan hukum had. Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya hukuman itu, penegakan hukum itu pada prinsipnya bukan bagaimana hukuman atau ya hukuman eksekusi itu ditegakkan, bukan terutama itu sebenarnya, tetapi hukuman atau hukum peradilan itu didirikan untuk memberi efek jera kepada pelaku kriminal atau pelaku kejahatan. Intinya itu. Nah, Rasulullah melihat wanita ini sudah sedemikian bertaubat, dan pasti dia tidak akan mengulangi lagi, sehingga tidak perlu dikerangkeng, tidak perlu dipenjara dalam rangka menunggu eksekusinya, tidak perlu dimasukkan lapas Cipinang, lapas mana-mana, tidak perlu. Karena memang tujuan dari ditegakkan peradilan itu adalah untuk membuat efek jera. Jadi bukan sasaran utamanya bagaimana menghukum seseorang, tetapi bagaimana supaya orang yang bersalah itu bisa kembali ke jalan yang benar. Sehingga kalau tidak perlu lapas, tidak perlu penjara, ya tidak perlu. Tidak pernah dalam tarikh sejarah Nabi, sepanjang pemerintahan Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu ada penjara, tidak ada, Pak. Tidak ada. Tetapi efek jerahnya Masya Allah itu. Karena memang hukum yang dipakai adalah hukum Allah yang sangat efektif, ya. Allah kan yang bikin manusia, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu bagaimana memperlakukan manusia itu supaya manusia jera, supaya kriminalitas tertekan. Allah tahu, maka hukum-hukum dari Allah itu paling efektif. Mencuri, potong tangan. Mikir, Pak, orang mau nyuri itu, Pak. Kalau hanya nyuri didenda misalkan 200.000, besok nyuri lagi. Korupsi 271 triliun nggak diapa-apakan, bahkan kalau di penjara pun buat syarat, yang penting polisinya, jaksanya dikasih, wis masuk penjara, yang penting masuk penjara, di sana dikasih fasilitas hotel bintang 5. Ya tambah kaya, Pak, keluar nanti korupsi lagi, nggak ada jera-jeranya. Itu hukum manusia. Tapi kalau hukum Allah yang ditegakkan, mikir, Pak. Ya mikir, nyurinya seberapa sesuai dengan kadar kerugian yang dicuri, itu yang dipotong juga beda-beda. Ada jarinya, ada pergelangannya, ada sampai ke lengannya, macam-macam. Gitu. Jera, Pak. Zina hukum rajam seperti itu. Membunuh dibunuh, dikisos. Ya, jera. Akhirnya kriminalitas bisa ditekan, bisa sangat minim. Dan Rasulullah SAW
tidak ngurus kamu zina dengan siapa, kalau begitu sini lakinya juga harus dihukum. Tidak. Bahkan dalam satu riwayat ada laki-laki yang seperti ini, mengaku berzina, minta dihukum, tapi ini tidak populer dan tidak diurus juga. Siapa yang wanita siapa yang engkau zinai, mari dihukum juga. Tidak, karena kembali pada hukum persaksian, Pak. Meskipun itu pelaku dua, satunya taubat seperti wanita ini ya, satunya taubat, wanita ini taubat, kemudian meskipun diketahui, meskipun wanita ini membongkar siapa lakinya, tapi ini pengadilan tidak cukup untuk memberikan hukuman. Karena apa? Yang tahu hanya ini, saksinya hanya satu, wanita pula. Persaksian wanita itu separuh, Pak. Jadi kalau ingin menyeret lakinya ini dalam kasus yang kemarin itu, yang kalau untuk menyeret ini juga untuk dihukum, ini harus disaksikan 4 orang laki-laki. Kalaupun ini sudah ada 1 perempuan, berarti 1 lagi perempuan dan 3 orang laki-laki, dan harus melihat dengan mata kepala sendiri, tidak bisa hanya katanya. Ini tidak bisa. 2 orang berzina, 1 taubat, 1 tidak taubat, 1 ngaku dan nyeret yang teman zinanya ini. Tidak bisa, karena tidak cukup bukti, itu tidak cukup saksi. Kalaupun bukti ada, saksi tidak cukup. Kemarin yang kita contohkan Abu Bakroh, padahal 3 orang, Pak, laki-laki. Abu Bakroh ini dikenal orang yang thiqoh, jujur, tidak pernah bohong, dan Umar bin Khattab tahu persis Abu Bakroh ini orang yang jujur, tidak mungkin perkataannya bohong. Meskipun demikian, karena saksinya kurang 1, maka Abu Bakar meminta untuk mencabut laporan itu kepada Abu Bakroh, sahabat waktu itu. Yang 2 keder, Pak, yang 2 mencabut persaksiannya, Abu Bakroh hendak. Ya sudah, Abu Bakroh yang kena hukum dera 80 kali. Ya, ini dahsyatnya hukum dalam Islam. Wanita itu kemarin mengaku seperti itu, dan pertaubatannya diterima oleh Allah. Bahkan kadar taubatnya itu, pertaubatan yang ampunan yang diberikan oleh Allah kepada wanita tadi itu, kalau dibagi kepada 70 ahlul Madinah, penduduk Madinah, ampunan dari Allah itu masih mencukupi, Pak. Dari mana tahu? Ketika wanita ini sudah meninggal, dirajam, meninggal, kemudian Rasul menyolati. Kemudian Umar bin Khattab nyeletuk, ya Rasulullah, jenengan nyolati, dia pezina. Wahai Umar, dia taubatnya telah diterima oleh Allah. Bahkan kalau dibagi taubatnya itu pada 70 penduduk Madinah, masih mencukupi. Adakah pertaubatan atau penyerahan diri yang lebih dari menyerahkan diri dengan segenap jiwa raganya kepada Allah? Itu, Pak. Jadi itu hikmah taubat yang dibahas dalam hadis yang ke-22 sebagai review atau sebagai penyegaran kita.